Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Hidayah dengan NPM 19 14 15 10 19, mahasiswi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berasal dari jurnal yang berjudul Pendugaan Parameter Demografi dan Bentuk Sebaran Spasial Biawak Komodo di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, yang ditulis oleh Yanto Santosa et al., yang mana jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Adapun indikator pembahasan yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Komodo merupakan salah satu reptil langka dilindungi dan hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo serta bagian utara Pulau Flores. Satwa ini merupakan satwa endemik dan keberadaannya hanya tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang. Reptil berukuran besar, langka, dan terancam punah ini dilindungi oleh Undang-Undang Perburuan dan Perlindungan Binatang Liar tahun 1931. Selanjutnya, menurut Mulyana dan Ridwan, 1992, selain banyak menarik perhatian dan mengundang kekaguman masyarakat umum, Komodo juga banyak menarik perhatian para ilmuwan. Beberapa aspek ilmiah mengenai Komodo telah diteliti, namun aspek parameter demografi belum seluruhnya terungkap. Padahal perkembangan parameter demografi dari waktu ke waktu sangat diperlukan bagi analisis kelestariannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, menilai parameter demografi Komodo terbaru. 2. Menduga populasi hipotetik Komodo dalam beberapa tahun ke depan. Ketiga, mengetahui bentuk sebaran spasial Komodo. Bab 2, metodologi penelitian. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama, lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Rinca, SPTN 1 Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, waktu. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2008. Pengenalan lapang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu sebelum pengumpulan data. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah peta kawasan, Global Position System atau GPS, T-band, dan tarisit. Adapun objek penelitian adalah populasi komodo dalam berbagai kelas umur, yakni tetesan, anak, muda, dan dewasa. Metode lanjutan yaitu ada parameter pengamatan yang mana meliputi parameter demografi, kondisi vegetasi, faktor-faktor yang mempengaruhi populasi komodo, dan hubungan waktu perjumpaan dengan tipe habitat. Selanjutnya ada analisis data yang mana untuk mengetahui komposisi jenis dan struktur di hutan gugur sebanyak 1 jalur dengan panjang 200 meter. Jalur-jalur contoh dibuat memotong garis kontur. Selanjutnya ada orientasi, yang mana pengumpulan data parameter demografi dan bentuk sebaran spasial dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi antara transek jalur, strip transek, dan titik pengamatan, atau point of evidence. Pengamatan dilakukan dengan 2 tipe habitat, yaitu savana sebanyak 15 jalur transek dan hutan musim gugur sebanyak 5 jalur, dengan pengulangan 4 kali setiap jalurnya. Titik-titik pengamatan ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak bersifat tumpang tindih. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Parameter demografi. Yang pertama itu ada ukuran dan kepadatan populasi, yang mana pada hutan gugur memiliki kepadatan lebih tinggi daripada di savana. Selanjutnya ada nisbah kelamin atau sex ratio, yang mana ditemukan 51 individu komodo jantan dan 17 individu komodo betina, dan kelas umur dewasa dengan perbandingan sebanyak 3:1. Parameter demografi lanjutan yaitu yang ketiga ada kelahiran natalis atau kematian mortalitas. Untuk angka kelahiran dari jumlah tetesan terhadap total individu sebesar 11,27%. Nilai tersebut menyatakan bahwa tingkat kelahiran komodo cukup tinggi. Yang kedua ada bentuk sebaran spasial, yang mana bentuk sebaran komodo dari kedua tipe habitat, hutan gugur dan savana adalah mengelompok. Komodo lebih sering ditemukan di daerah savana yang terdapat pohon-pohon yang digunakan komodo untuk beristirahat.
Selanjutnya ada kondisi vegetasi di hutan musim gugur terdapat 11 jenis tumbuhan tingkat, di mana jenis Alstonia scolaris memiliki indeks nilai penting atau INP terbesar yaitu 58,24%, sedangkan yang terendah yaitu jenis Ficus sp dengan 6,42%. Dari semua jenis pohon ini yang sering digunakan komodo untuk berteduh dan beristirahat adalah Tamarindus indica. Pada kerapatan vegetasi tingkat semai 27,5, pancang 20, tingkat tiang 20, dan pohon 122,5. Komodo akan masih merasa mudah untuk melihat dan berburu mangsa. Penutupan tajuk di hutan gugur dapat melindungi komodo dari cahaya matahari sekaligus memudahkan berburu mangsa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi populasi komodo, yaitu yang pertama ada perburuan satwa mangsa komodo. Nusa Timur sebagai pakan utama komodo menjadi sasaran perburuan liar yang dilakukan oleh masyarakat di luar kawasan baik secara langsung maupun menggunakan anjing. Yang kedua itu ada perubahan habitat, yang mana perubahan habitat non alami mempengaruhi kemampuan komodo untuk melangsungkan hidupnya. Ancaman terhadap habitat komodo akan sangat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan reproduksi yang akhirnya akan menyebabkan populasi komodo menurun. Selanjutnya ada perubahan habitat, yang mana daerah savana menjadi bagian penting bagi kehidupan komodo. Berbagai aktivitas sering dilakukan komodo di savana, seperti berjemur atau basking, sehingga ancaman dari kebakaran hutan dapat mengurangi pergerakan komodo. Selanjutnya ada pengumpanan atau feeding, yang mana selama penelitian ditemukan komodo berburu rusa maupun kerbau. Terbukti bahwa komodo muda yang melakukan perburuan dan menyebabkan luka pada mangsa. Selanjutnya ada hubungan waktu perjumpaan dengan tipe habitat, yang mana peluang perjumpaan di savana pada pagi hari sebesar 88%, sedangkan pada sore hari hanya 12%. Nah, selanjutnya pada hutan gugur, peluang perjumpaan pada pagi hari sebesar 80% dan sore hari sebesar 20%. Menjelang siang hari, komodo melakukan aktivitas di pohon seperti istirahat, tidur, atau menghindari serangan dari predator maupun komodo lainnya. Wisatawan yang datang ke TNK untuk melihat komodo dapat dilakukan pada pagi hari karena peluang untuk melihat komodo lebih tinggi dibandingkan siang maupun sore hari. Selanjutnya yang terakhir ada bab 4, yaitu kesimpulan, yang mana dari penjelasan tadi didapatkan kesimpulan bahwa bentuk sebaran spasial komodo adalah mengelompok dengan peluang perjumpaan di savana pada pagi hari sebesar 88%. Selanjutnya, pemeliharaan tetasan sehingga tingkat kematian rendah dan perlindungan jenis-jenis satwa yang menjadi mangsa alami komodo. Selanjutnya, nilai dugaan akhir populasi komodo di Pulau Rinca sebesar 698 individu dengan kepadatan 3,15. Sedangkan pada sore hari hanya 12%. Pada hutan gugur, peluang perjumpaan pada pagi hari sebesar 80% dan sore hari sebesar 20%. Pemeliharaan tetasan sehingga tingkat kematian rendah dan perlindungan jenis-jenis satwa yang menjadi mangsa alami komodo. Selanjutnya, ini adalah sumber literatur dari PPT yang telah saya buat tadi. Dan selanjutnya, jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. See you.